Desainnya keren, fiturnya banyak, ada speaker lagi. Minusnya apa ya? Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Kalian pasti masih inget dong dengan Evo 7 Plus yang gue bahas minggu lalu. Nah, setelah seminggu gue coba pakai si Evo 7 Plus ini nonstop, gue ternyata menemukan ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi deal breaker bagi beberapa orang, termasuk diri gue sendiri. Penasaran? Nggak pakai basa-basi, inilah dia sharing gue tentang hal yang gue suka dan gue nggak suka dari Evo 7 Plus. Bentar, jangan lupa subscribe dulu buat gabung di Take It Slow Family. Oke, siap, mantap, check this out. Yang pertama adalah desain. Desain udah pasti jadi hal pertama yang gue suka banget dari si Evo 7 Plus ini. Sesimpel karena dia bentuk watch case-nya kotak dan gue memiliki preferensi untuk lebih memilih smartwatch dengan watch case kotak daripada bulat. Nah, jadi itu kayak free pass banget buat si Evo 7 Plus untuk menarik perhatian gue. Apalagi desain dari si Evo 7 Plus ini, itu benar-benar 11-12 sama Apple Watch. Nah, gimana nggak makin jatuh hati gue sama Evo 7 Plus? Gue sempat ngadain survei kecil-kecilan dengan nanyain teman-teman gue di tempat kerja, dan pas mereka lihat sekilas, mereka pada bilang, wih, Apple Watch nih. Abis gue deketin ke mereka dan gue nyalain screen-nya, mereka baru ngeh kayak, loh, ini bukan Apple Watch. Bodinya yang agak berat justru ngebuat si Evo 7 Plus ini jadi terkesan kayak jam-jam mahal. Nah, desainnya yang keren dan mirip banget sama Apple Watch, serta layarnya yang bongsor mengantarkan gua kepada hal kedua yang gue suka dari Evo 7 Plus, yaitu screen quality. Screen quality jadi aspek kedua yang gue suka banget dari Evo 7 Plus dan sangat mendukung keberadaan dari aspek pertama tadi, yaitu desain. Layar IPS-nya yang berukuran 1,9 inch dengan resolusi 320x390 pixel itu sukses membuat gua bikin baterai si Evo 7 Plus ini jadi cepat habis karena gua nggak berhenti-berhenti buat ngecek jam ataupun ngecek konten yang ada dalam Evo 7 Plus ini karena layarnya yang bagus. Tampilan menunya yang macam Apple Watch membuat kegilaan gua terhadap desain dan screen dari Evo 7 Plus ini makin menjadi-jadi. Lebay, bodo amat. Brightness-nya juga bisa diatur, jadi kalau misalkan kalian nanya, Bang, ini kalau misalkan kita lihat jam di bawah terik matahari, masalah nggak? Jawabannya, nggak masalah sama sekali. Berikutnya adalah kenyamanan. Gua mungkin nggak akan bahas banyak di aspek kenyamanan ini, karena kalau misalkan kalian pernah nyoba Apple Watch yang asli, dan kalau misalkan kalian suka dengan kenyamanannya, yang ini sama aja, cuma lebih murah. Harga jadi aspek terakhir yang gua suka banget dari si Evo 7 Plus. Bayangin aja, 400.000 men, dan kalau misalkan dia ada diskon, bisa di bawah 400.000. Dengan semua yang kalian dapetin di Evo 7 Plus ini, menurut gua 400.000 itu worth it. Nah, tadi kan gue udah angkat-angkat si Evo 7 Plus ini, melalui hal-hal yang gue suka dari si smartwatch yang satu ini. Nggak adil kalau misalkan gue nggak share juga hal-hal yang gue nggak suka atau yang mungkin bisa menjadi deal breaker buat gue dari si Evo 7 Plus ini. Apa aja? Check this out. Yang pertama adalah battery life. Sudah jelas dan mutlak hukumnya kalau misalkan sebuah smartwatch yang battery life-nya itu di bawah 2 hari atau bahkan sehari, itu gue nggak suka banget. Nah, selama seminggu gue ngetes si Evo 7 Plus ini, baterainya itu mentok paling cuma bisa bertahan 1,5 hari standby. Yes, kalian nggak salah dengar, standby. Gue nggak pernah sekalipun pakai fitur olahraga selama seminggu gue nyoba si Evo 7 Plus ini, dan baterainya itu cuma tahan paling mentok 1,5 hari. Jadi gue dengan terpaksa banget harus ngecas si Evo 7 Plus ini setiap malam, karena kalau misalkan enggak, ya besoknya paling setengah hari juga udah habis. Hal berikutnya yang gue nggak suka dari si Evo 7 Plus ini adalah speakernya. Nah, kaget nggak lo? Fitur unik yang ada di Evo 7 Plus yang justru jadi selling point mereka, ternyata menjadi deal breaker buat diri gue sendiri. Kenapa? Karena sesimpel suaranya itu sember banget. Dan yang paling annoying dari speaker si Evo 7 Plus ini adalah dia nggak bisa di-mute.
Jadi selama kalian konekin si Evo 7 Plus ini ke smartphone kalian dan ada notif masuk, ya tidung-tidung aja nggak berhenti itu jam. Tapi kalau misalkan kalian nggak konekin ke smartphone kalian, ya kalian nggak bisa lihat notif. Serba salah. Nah, apalagi nih bobo screen, bukannya tadi lu masukin screen itu di hal yang lu suka, Bang? Well iya, screen-nya emang bagus banget. Gue nggak bilang screen-nya itu nggak bagus sama sekali. Tapi, dengan screen yang sebagus ini, dia nggak didukung dengan touchscreen yang mumpuni. Touchscreen di Evo 7 Plus ini tuh menurut gue hit and miss banget. Kalau misalkan kalian geser menunya itu cepet-cepet, itu most of the time menunya nggak bakalan tergeser. Dan kalau misalkan kalian mau geser menunya, itu kalian harus benar-benar geser dari pinggir, dari bagian curve-nya itu. Kalau misalkan enggak, dia nggak akan kegeser. Sebuah hal yang simple tapi benar-benar annoying banget kalau misalkan kalian lagi mau buru-buru buat ngelihat konten di Evo 7 Plus ini. Dan hal terakhir yang gue nggak suka dari Evo 7 Plus adalah kemana 500 watch face-nya. Kenapa nggak ada? Oke, itu tadi adalah 4 hal yang gue suka dan yang gue nggak suka dari si Evo 7 Plus. Menarik ya, hal yang justru menjadi selling point dari si Evo 7 Plus malah menjadi deal breaker buat gua. Tapi ya balik lagi, ini preferensi. Buat kalian yang nggak masalah kalau speakernya itu aktif terus, ya gas aja. Karena ya murah, screen-nya bagus, desainnya Apple banget, siapa yang nggak kepincut sih? Paling ya solusinya kalian kecilin volumenya ke yang paling kecil. Walaupun ini akan masih kedengeran kalau misalkan kalian di tempat-tempat sunyi, tapi setidaknya kalau misalkan kalian dalam transportasi umum itu aman, nggak kedengeran. Nah, gue rasa sekian dulu sharing gue terhadap si Evo 7 Plus ini. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab atau masih ada yang mau nanya lagi yang nggak ke-cover di video ini, feel free buat tinggalin pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang udah mantep mau beli si Evo 7 Plus ini, linknya udah gue taruh di description box di bawah. Buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Alright, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.